وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nanti akan kita baca ini. Contoh-contohnya nanti akan banyak pada episode-episode selanjutnya dari sirah Nabi Muhammad ini. Wala siyama waqa'a fi yaumi Uhud. Nah, ini kan kata beliau, terutama nanti terjadi ketika pertempuran Uhud, kita akan lihat bagaimana para sahabat itu menjadi tameng hidup bagi Nabi Muhammad SAW. Itu situasi sudah mencekam sekali pada saat pertempuran Uhud itu. Ketika apa? Ketika Khalid bin Walid itu berhasil menembus pertahanan kuncinya Rasulullah SAW. Jadi singkat cerita, jumlah kaum muslimin pada saat itu kan harusnya tuh 1000. Tetapi orang-orang munafik Madinah yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menghasut. Akhirnya 300 orang ngapain keluar? Akhirnya minta minta alasan sama Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah ini istri saya gini. Ya sudah, nggak apa-apa pulang. Di rumah saya ada urusan gini nggak bisa ikut, ya udah nggak apa-apa pulang. 300 pulang. Qalu inna buyutana aurah, itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, mengatakan inna buyutana aurah. Ini nanti terjadi di pertempuran Uhud, terjadi pula nanti di pertempuran Tabuk. Mereka mengatakan ini rumah kita ini aurat, kita harus menjaga rumah kita masing-masing gitu lah. Jadi mau ngurusi urusan rumah tangga mereka masing-masing. Akhirnya yang bersedia keluar bersama Rasulullah hanya 700. Sementara Abu Sufyan itu dengan pasukannya, mereka mengerahkan segala kekuatannya, pokoknya harus menang ini di pertempuran Uhud. Kalau enggak, perjalanan dagang kita ini diganggu terus gitu loh, kata Abu Sufyan. Maka dibawa 3000 tantang perang. Mereka sudah menunggu di kaki gunung Uhud. Akhirnya Rasulullah keluar bersama dengan 700 orang. Kalau antum nalar secara logika, 700 lawan 3000 itu kan ya nggak akan menang 700 lawan 3000. Nah, maka strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW harus bertempur di celah sempit. Celah sempit itu pada saat itu ada di antara Gunung Uhud dengan Bukit Rumat. Jadi ada celah sempit. Jadi meskipun jumlah 3000 di depan itu nyerang gitu kan, kalau dia harus bertempur di celah sempit akan ada apple to apple antara jumlah 700 dengan 3000 itu. Jadi 3000 ini kalau dia masuk ke celah sempit ya sama 700 lawan 700 juga gitu loh. Tetapi ketika bertempur di lapangan terbuka baru 3000 ini bisa menang. Nah, jadi ini yang besar ini kan gunung Uhud gini. Mereka nggak bisa ngepung dari gunung Uhud, nggak bisa. Tinggi, kuda nggak bisa naik. Bukit berbatu keras itu, hancur kaki kuda kalau dipaksa mau naik ke atas itu kan. Nah, Uhud itu dia nanti ada celah-celah yang lebih sempit lagi. Di samping gunung Uhud ada Bukit Rumat yang dia tingginya tidak seperti gunung Uhud. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dipaksa oleh Rasulullah untuk bertempur di celah sempit antar dua gunung ini. Di mana? Di Jabal Rumat, di samping ini di Jabal Rumat dinamakan dengan Gunung Rumat. Di situ Rasulullah menempatkan sekitar 50 orang sahabatnya sebagai pasukan pemanah. Kalau 3000 yang ada di depan ini nanti mau putar balik, kalau antum pernah dengar strategi capit urang itu kan, serang di depan tapi kemudian bikin pasukan sayap untuk menyerang dari samping gitu. Jadi seperti udang capit dari samping gini. Nah, itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dilihat terus diinceng terus pasukan pemanah yang 50 di atas ini. Jadi begitu Khalid bin Walid mau nyerang dari samping seperti ini, ngepung dari belakang itu, dipanahin, nggak bisa mundur, panahi lagi nggak bisa mundur. Itu pada saat jumlahnya 50. Nah, ketika pertempuran ini sudah dikuasai medannya oleh kaum muslimin gitu, akhirnya
pasukannya Abu Sufyan sudah lari ke belakang. Ketika sudah lari ke belakang, ditinggallah harta-hartanya seperti pedang yang ada gagangnya terbuat dari emas gitu kan. Terus kemudian baju-baju besi yang sudah jatuh itu ada hiasan-hiasan dari peraknya gitu kan. Tertinggal di situ, buru-buru dipungutin. Pasukan pemanah iri, aduh kita ndak turun nanti nggak kebagian tuh. Ayo turunnya. Pesannya Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun. Ya kita takwil sajalah itu. Artinya kan ada makna lain tuh dari ucapannya Rasulullah. Nah ini kita sudah kemenangan sudah di depan mata kok gitu kan. Enggak akan turun. 40 orang turun. Sisa 10. Khalid bin Walid sudah nginceng dari jauh. 10. Ayo naik. Naik dengan kudanya itu di Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya sekitar 50 gitu kan. Sisa 10 orang di atas dipanahin gini, tangkis saja. Habis. 50 di atas itu. Ketika sudah habis baru berhasil dibuka oleh Khalid bin Walid pengepungan oleh 3.000 itu dari depan sini dan kemudian dari belakang mengelilingi gunung Rumat ini. Akhirnya kaum muslimin terjepit di tengah-tengah situ. Kemana mau lari? Masuk ke celah-celah gunung Uhud. Ketika sudah masuk ke celah-celah gunung Uhud, disitulah Anas bin Nadhr itu mengulur waktu. Kasih kesempatan Rasulullah itu masuk ke dalam, dilindungi oleh sahabat yang lain, saya maju ke depan. Ketika Anas bin Nadhr maju ke depan, ditahan sama Sa'ad bin Mu'adz. Jangan, mati kamu. Tapi kata Anas bin Nadhr apa? Al-jannatu ya Sa'ad. Surga wahai Sa'ad, inilah ajidu rihaha min wara'i Uhud. Saya sudah cium baunya di balik gunung Uhud, ini saya mau datangin itu surga itu. Nggak bisa ditahan lagi oleh Sa'ad bin Mu'adz, maju Anas bin Nadhr. Sudah habis itu setelah pertempuran itu ketika diinspeksi dikuburkan masing-masing mayatnya itu nggak bisa dikenali kecuali oleh adiknya Anas bin Nadhr. Dilihat jempolnya, ini nih kakakku ini. Akhirnya dikuburkan. Ini yang mengisahkan kisah ini adalah ponaannya sendiri, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, ini diantara riwayat yang menunjukkan bagaimana rasa rela berkorbannya para sahabat itu untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu faktor penyebab kenapa para sahabat itu bisa bertahan, kenapa kaum muslimin itu bisa bertahan di tengah-tengah cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena bab pembahasan ini kan kemarin adalah apa sih yang menjadikan kaum muslimin di masa Nabi, yaitu para sahabat, bisa bertahan dalam waktu yang panjang itu dengan terpaan cobaan, tekanan-tekanan, penindasan, penyiksaan, penganiayaan kafir Quraisy itu kok bisa tahan ini. Sebab yang pertama memang karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kedua ada figur sosok yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faktor yang ketiga yang menjadikan mereka itu kenapa kok bisa bertahan, bersabar dalam waktu yang panjang, itu adalah asy'ur bil mas'uliyah, yaitu rasa memiliki tanggung jawab. Fakana sahabatu yash'uruna syu'uran tamman ma 'ala kawahilil bashari minal mas'uliyatil fakhmah ad-dhakhmah. Jadi para sahabat ini menyadari dirinya ini sedang mengangkat tanggung jawab besar, sebagaimana tanggung jawabnya seseorang itu yang ketika ia angkat di atas pundaknya ini, dan tanggung jawab tersebut sangat besar, sangat berat. Wa anna hadhil mas'uliyah la yumkinu anha al-hiyad wal inhiraf bihal. Jadi tanggung jawab ini mereka yakini, oleh para sahabat itu nggak mungkin mereka itu bisa lari dari tanggung jawab tersebut. Fal awaqib allati tatarattabu 'ala al-firari an tahammuliha ashaddu wa khamah. Dan akibat yang terjadi apabila para sahabat itu lari dari tanggung jawab tersebut,
maka akibatnya itu akan lebih berat lagi ketimbang mereka harus memikulnya. Jadi mereka menyadari ketika saya pikul beban tanggung jawab ini memang berat. Kalau saya lari dari tanggung jawab ini, akibatnya akan lebih berat lagi daripada ketika saya menghadapi tanggung jawab ini gitu. Asyaddu wakhamatan wa akbaru dararan, bahkan lebih besar lagi kemadaratannya. Amma hum fihi minal ittihad, daripada harus menanggung tekanan dan penganiayaan orang-orang kafir Quraisy. Wa annal khasarata allati tulhiquhum, dan kerugian yang akan mereka dapati, wa tulhiqul basyariyah al-jam'a, dan nanti juga akibat yang akan dihadapi, kerugian yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia itu juga akan lebih besar. Ba'da hadzal firari la tuqasu bihalin 'alal mata'i billati kanu yuwajihunaha natijata hadzat tahammul. Akibat nanti yang akan ditanggung oleh generasi mereka dan generasi manusia seluruh dunia nanti gitu kan, tidak sebanding dengan kepayahan dan kesusahan yang mereka hadapi terhadap tekanan-tekanan dan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka menyadari bahwasanya generasi mereka lah nanti yang akan membawa risalah Nabi Muhammad SAW ini kalau Nabi Muhammad itu sudah wafat. Generasi mereka nanti yang akan mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Kalau sekarang mereka nggak berkorban untuk nggak bersabar untuk bisa bertahan menghadapi cobaan, maka generasi selanjutnya nanti akan lebih kafir lagi gitu loh. Kejahiliahan itu nggak akan tuntas di muka bumi ini kalau mereka tidak bersabar berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faktor ketiga, yaitu tentang rasa tanggung jawab mereka untuk memikul beban perjuangan dakwah ini bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor yang keempat yang menjadikan mereka itu bisa bertahan dan bersabar dalam waktu lama ini, al-imanu bil akhirah wa huwa mimma kana yuqawwi hadha syu'ur. Iman kepada hari akhir inilah yang menguatkan rasa tanggung jawabnya ini. Itu rasa terhadap tanggung jawab dakwah yang mereka pikul ini. Faqad kanu ala yaqinin jazimin min annahum yaqumuna li rabbil alamin. Mereka itu berada di atas keyakinan yang sangat kuat bahwasanya mereka ini berdiri, bangkit, tegak itu melakukan segalanya memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhasibuna bi a'malihim diqqaha wa jullaha. Yang mereka nanti itu akan dihisap amal-amal mereka nanti baik nanti mereka meyakini bahwasanya kelak di akhirat itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhasabun, mereka akan dihisap bi'amalihim, amal-amal soleh mereka akan dihisap, diperhitungkan, baik yang rinci maupun yang tidak rinci. Saghiruha wa kabiruha, amal-amal yang kecil dan amal-amal yang besar itu nanti akan diperhitungkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ilan na'imil muqim, pilihannya nanti setelah dihitung amal-amalnya itu, entah nanti akan ditempatkan di atas kenikmatan yang abadi, wa imma ila adzabin khalid, atau nanti akan ditempatkan dalam penyiksaan yang selama-lamanya, fi sawa'il jahim, di neraka jahim. Fakanu yaqduna hayatahum bainal khaufi war raja. Maka untuk menghabiskan hidupnya itu, mereka yaitu para sahabat menghabiskan hidupnya ini antara antara kekhawatiran dan harapan. Harapan apa? Wa yarjuna rahmata rabbihim wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut khawatir terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih cita-cita yang paling diinginkan itu? Cita-cita yang paling diinginkan adalah kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Kalau diberikan siksa di dunia yang seperti ini,
sesakit-sakitnya siksa di dunia, sesakit-sakitnya, sesusah-susahnya keadaan yang kita hadapi di dunia, pada saatnya itu akan berakhir. Tetapi ketika mendapatkan kesusahan di akhirat, kesusahan itu nggak akan pernah berakhir, karena kesusahan itu abadi, waliyadzubillah, yaitu di neraka nanti, lebih keras. Makanya kalau hanya diberi tekanan seperti itu saja, tidak sebanding dengan apa? Siksaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di akhirat. Maka mereka menghabiskan hidupnya sepenuhnya untuk menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap atas rahmat Allah, dan mereka takut terhadap azab Allah dengan menghindari apa? Dengan menghindari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka dalam hal ini mereka bisa bersabar. Wa kanu yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu, ini Allah kisahkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ini para sahabat, mereka itu rela memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka rela memberikannya. Dalam keadaan hati ini selalu khawatir kalau amal solehnya itu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana sebagian dari orang-orang hari ini kan, ketika berbuat kebaikan udah PD-nya aja sudah jadi ahli surga gitu loh. Para sahabat ini ketika melakukan amal kebaikan dan kemudian mereka melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan perjuangan dakwah ini, para sahabat hati mereka itu masih berharap kepada Allah, dan hati mereka juga masih khawatir kalau amal solehnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara khawatir dan antara berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tengah-tengah. Wa kanu ya'rifuna anna ad-dunya bi'adzabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'udatin fi jambil akhirah. Mereka sangat mengetahui bahwasanya dunia ini dengan segala siksaan yang ada di dunia dan juga kenikmatan yang ada di dunia itu tidak akan sebanding, meskipun hanya sebesar sayap nyamuk, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Wa kanat hadhil ma'rifah al-qawiyah tuhawwinu lahum mata'ibad dunya. Maka keyakinan mereka yang kuat inilah akan datangnya hari akhir itu yang menjadikan kelelahan dan kepayahan di dunia ini di hadapan mereka itu menjadi rendah sekali gitu. Menjadi ya sepele di hadapan mereka, biasa aja kayak gini nih, kalau dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Tuhawwinu lahum mata'ibad dunya wa masyaqqaha wa muraratuha. Pahitnya hidup di dunia ini, susahnya hidup di dunia ini di hadapan mereka itu kecil ketika mereka meyakini bahwasanya di akhirat nanti lebih besar lagi penderitaannya. Jadi mereka menghadapinya dengan penuh keyakinan ini belum ada apa-apanya kalau nanti di akhirat Allah jadikan siksaan yang lebih keras lagi. Oleh karena itu untuk menembus kenikmatan akhirat ini mereka melaluinya itu dengan penuh kelapangan hati. Hatta lam yakunu yaktarithuna laha wa yalqauna ilaiha balan. Nah, maka dalam hal ini mereka tidak mempedulikan kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi di dunia ini. Jadi seolah-olah ya berpaling saja. Berpaling dari kesusahan dunia ini tidak dipedulikan. Kalau hari ini kan kesusahan itu belum terjadi, sebagian dari kita nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kalau gitu. Habis dipikirkan, stres dia. Mereka yang sudah terjadi, ini para sahabat yang sudah terjadi kesusahan dunia itu ketika sudah terjadi di hadapan mereka tidak dipedulikan. Kenapa? Karena mereka meyakini ada yang lebih besar nanti akan terjadi di akhirat. Kalau hanya baru segini dan kita memang melakukannya untuk Allah, resikonya seperti ini nggak apa-apa. Silahkan dijalankan, dihadapi resiko tersebut, dan mereka tidak lari dari tanggung jawab yang demikian.
Nah, ini yang yang terjadi pada diri para sahabat, dan ini sudah masuk waktu Isya. Masih ada satu lagi faktor yang menguatkan para sahabat di hadapan di hadapan cobaan-cobaan yang demikian. Faktor ini nanti yang insya Allah bisa kita lakukan gitu, yaitu di tengah-tengah cobaan, kesusahan, musibah, tekanan, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, itu selalu ada ayat Al-Quran yang membimbing turun. Jadi dihadapkan begini, mereka susah, nanti turun ayat Al-Quran memberi kabar gembira, turun ayat Al-Quran. Jadi yang bisa kita teladani di sini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita menghadapi kondisi hidup yang susah dan lain sebagainya itu, ayo kita buka Al-Quran. Di situ sudah ada petunjuk Allah. Hanya saja kita kan berpaling dari Al-Quran selama ini gitu. Dalam beberapa hari akhir ini, coba lihat hubungan kita dengan Al-Quran itu bagaimana. Petunjuk itu nanti ada di Al-Quran. Entah kita sudah tahu ayatnya tapi kita lupa, atau kita memang belum baca ayatnya itu sehingga kita belum mengetahui di situ ada solusi bagi kesusahan hidup yang kita hadapi saat ini. Sudah Isya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.